aku Cindy. Aku Natali. Aku Vina. Hari ini kita ada di Cafe Hits di Kota Gresik, yaitu Two House. Hari ini kita mau tanya-tanya nih sama yang punya Two House, yaitu ownernya tentang Cafe Two House sendiri. Yuk ikutin keseruan kita. Yuk. Hai guys, jadi hari ini kita langsung bersama ownernya Two House nih. Kalau boleh tahu, boleh kenalan dulu kak, siapa namanya, terus latar belakang dari kakaknya sendiri. Halo, namaku Febri dan biasanya dipanggil teman-teman Bama. Aku salah satu owner Two House di Terus Gresik lah ya. Aku backgroundnya jurusan teknik industri. Saya juga pernah kuliah juga. Lulus di tahun 2019, 2021, angkatan 2017. Singkat lah. Berarti kalau boleh tahu dipanggil apa ya namanya? Mas, kakak? Mas. Jawa kita, Jawa. Oh Jawa. Kalau boleh tahu nih mas, waktu berdirinya Two House ini dari tahun 2000 berapa? Two House sendiri ini udah 2 tahun, berarti tahun 2024 ya, 2024 kita udah jalan. Ini jalan 2 tahun. Sebenarnya Two House tuh udah 4 tahun jalannya, cuman dulu namanya nggak Two House, dulu namanya Kios Sukses. Ada kecil, terus kita pindah lagi, kita ganti nama lagi, namanya Pekarangan Kios, terus tutup setahun, vakum, terus ini di tahun 2024. Jadi Motivasi nama Two House dari apa? Two House sih simpel nih, kan kita bentuk dua rumah, jadi dua dua rumah Two House, kita Inggrisin gitu lah. Langsung pertanyaan aja mas. Boleh. Menurut Mas Febri nih, apa yang paling membuat karyawan betah kerja di sini? Yang utamanya sih kalau dari kita kita punya 15 karyawan sekarang. Yang utama sih emang kompensasi, uang, fee lah, itu paling utama. Yang kedua selain kompensasi emang lingkungan kerjanya kayak gimana, nyiptain lingkungan kerja yang baik. Kan nggak semua bisa gitu kan, nggak semua perusahaan bisa lah, atau coffee shop bisa. Itu yang paling penting, dua itu sih kalau dari kita, kompensasi sama lingkungan kerjanya. Rata-rata yang di Two House nih hampir 50% itu udah kerja sama kita udah 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ya mungkin mereka nyaman selain fee yang mungkin ya standarnya naik terus, sama lingkungan kerja yang baik sih. Nah kalau dari Mas Febri sendiri nih, kayak memberikan contoh itu secara langsung dari arahan atau kayak cuman kayak langsung terjun di lapangan, apa cuman kayak omongan aja? Oh, saya dulu emang buat Two House ini sempat juga jadi barista juga, sempat juga jadi kasir, sempat juga jadi kitchen. Jadi ngerasain dulu gimana kerjanya, ngasih contoh ke teman-teman. Habis itu emang verbal gitu kan. Emang kita ngasih contoh secara langsung dulu, tapi nggak selama itu, karena kalau lama-lama kita ngasihin contoh sama aja kita kerja kan, ini nanti nggak bisa ngajarin dengan benar. Kita ngasih contoh dengan benar secara langsung, habis itu ya kita kasih arahan secara sistematis, ada SOP-nya, dan kawan itu biar berjalan dengan lancar juga sih. Oh berarti Mas Febri sebenarnya tuh udah punya pengalaman jadi barista, terus buat dicontohin ke karyawannya. Barista abal-abal ya. Barista kitchen juga pernah, jadi kasir juga pernah ya gitu. Include semua berarti? Iya, ikut semua, karena dulu sempat nggak punya pegawai kan, kerja sendiri sebelum buka jadi ini, jaga sendiri. Lanjut ya Mas ya. Oke. Menurut Mas Febri nih, nilai apa yang Mas Febri tanamin kepada seluruh karyawan di Two House ini? Waduh, berat. Nilainya yang penting itu kayaknya kita udah belajar juga pas kuliah. Nilai yang penting itu sense of belonging gitu. Jadi rasa memiliki tempat ini juga. Selain mereka punya rasa butuh uang, mereka juga punya rasa untuk memiliki tempat kita, biar nanti jalannya juga enak. Terus habis itu tidak ada
dongkol-dongkol ide di antara pegawai itu sangat penting juga. Jadi rasa memiliki itu yang kita bentuk dari awal dengan mereka kasih kompensasi, kita ajak liburan, kita kasih apapun lah yang benefit yang mereka bikin mereka senang juga. Gitu. Nah, jadi dari Mas Febri kan bilang ya kalau di sini rata-rata karyawan kan udah 2 tahun, berarti kayak udah nyaman banget udah Mas. Gimana dari Mas Febri tahu sih kalau karyawan itu nyaman di kerja koperasi? Sebenarnya yang bisa, kalau misalnya orang itu nyaman atau enggak bisa tahu saat dia kerja ya. Jujur aku juga pernah beberapa kali jadi tuas ya, sebelum jadi tuas pernah juga aku ngeluarin pegawai. Memang dia cuman pengen uangnya aja, tapi aku tahu dia sebenarnya nggak nyaman dengan kerja itu. Jadi ya kalau kita lihat secara verbal, secara visualnya kurang pas, menurut kita juga nggak pas ya kita keluarin juga sih. Jadi nggak semata-mata melihatnya kayak gimana ya, selain verbal ya kebiasaan dia kayak gimana. Terus habis itu kita punya kebiasaan A misalnya, terus habis itu tiba-tiba dia udah turun nih. Nah itu indikasi hal yang buruk juga buat kita. Itu bisa jadi pertimbangan juga. Berarti Mas Febri itu kayak langsung apa ya, mantaunya itu kayak langsung terjun ke lapangan. Benar. Itu sih paling penting juga. Manajer toko kan ya. Tapi manajer toko kan secara pandangan dia tetap harus kita konfirmasi pakai pandangan ownernya. Gitu sih. Menurut Mas Febri nih, apa yang paling menentukan keberhasilan dalam mengelola SDM di sana? Apa sorry ulangi? Menurut Mas Febri, apa yang paling menentukan keberhasilan dalam mengelola SDM? Oke. Menurutku, aku nggak bisa lepas dari fee lah atau kompensasi itu nggak bisa. Selain misal kita bikin lingkungan kerja baik tapi fee-nya kurang, nggak bisa. Jadi fee yang layak itu sangat penting buat para pegawai. Jadi gimana pun caranya, kalau misalnya ya nggak apa-apa lah ikut kita dulu dari segini, nggak bisa kayak gitu. Tetap harus fee yang layak. Kita kasih penjelasan kenapa fee-nya segitu. Ketika dia mau, harusnya dia punya rasa legowo apa sih Indonesia, nerima, akhirnya dia bisa jalan dengan baik. Itu yang paling poin utama, kompensasi untuk para pekerja. Jadi kompensasi itu Ngaruh banget, penting banget ya. Karena kita nggak mungkin ngerjain mereka gitu kan, kerja rodi mereka. Next, menurut Mas Febri, apakah hubungan yang baik antara owner dan karyawan berpengaruh terhadap usaha? Oh ya, pengaruh banget. Selain owner sama karyawan itu harus jaga hierarki kayak apa owner ke mereka pegawai. Dia juga sometimes juga harus setara sama mereka, kayak ada event atau ada ya sekecil general cleaning lah, kita bersih-bersih tuas biaya kan tutup sehari itu. Lalu juga kita kita bersih-bersih bareng, itu jaga hubungan juga. Kalau misal ada event apa, jadi kita ajak mereka juga, itu juga jaga hubungan banget sih. Yang penting juga sih menjaga hubungan. Poin penting selain kompensasi ya menjaga hubungan yang baik sih. Yang tadi aku bilang lingkungan, ya termasuk lingkungan itu mengaruhi sama hubungan antara owner sama pegawai sih ya. Berarti yang nggak kayak aku owner kamu karyawan gitu. Oh tapi harus gitu juga sama. Ya, maksudnya nggak yang terlalu sering. Iya bener. Jadi ya 20% kayak gitu, 80% santai-santai. Nah, waktu merekrut karyawan nih Mas ya, apa sih yang pertama kali Mas Febri lihat entah dari CV atau dari visa atau dari apa? Yang penting background sih, background. Kita nggak menutup mata kalau mereka punya skill ya kita panggil dulu. Tapi tetap ntar keputusannya pas interview, kita interview kayak gimana. Selain skill yang menunjang, ini siapa? Kepribadian, bukan kepribadian. Kayak sifatnya dia, pas dia ngomong kayak gimana, terus pas dia jelasin pengalamannya apakah dia fake atau enggak, itu juga penting sekali sih. Jadi selain skill, yang paling atas sendiri dari skill yaitu kepribadian mereka. Gimana caranya mereka ngomong, gimana caranya mereka
kita kasih study case gimana cara mereka kayak gitu. Ya, meskipun skill mereka tinggi, tapi kalau sebenarnya nggak cocok sih no ya, itu ganggu lingkungan kerja kita juga. Itu sih. Kalau menurut Mas Ibu sendiri nih, selama jadi owner, apa sih hal yang tersulit waktu menjalani usaha? Yang tersulit pastinya ketika penjualan turun ya. Langsung down gitu. Iya, itu yang paling sulit ya. Dalam konteks apa nih? Karyawan atau overall atau overall? Yang paling sulit itu sih emang ketika penjualan turun, tapi kita harus tetap punya beban operasional yang tinggi. Ya, kalau misal beban operasional contoh lah 50 juta gitu kan, biasanya penghasilan kita misal di angka 100 gitu. Tapi di bulan ini penghasilan kita 50 dan bonus 50 aja kan, itu bikin kita shock juga. Alhamdulillah jangan sampai lah ya, dan belum pernah alhamdulillah. Itu akan bikin shock juga. Sempat juga kita ada penurunan penghasilan, cuman ya masih bisa kita handle sendiri, disilang dari keuangan gitu. Yang terakhir nih Mas, apa sih usaha bedanya dari Two House sama kafe-kafe yang lain kayak Hotel, terus ruang swasta gitu? Sebenarnya kalau visi kita punya visi misi kan. Visi misi itu penting banget sih. Kadang orang-orang anak-anak muda itu kayak buat apa sih bikin visi misi gitu. Tapi itu suatu hal tertulis yang penting banget ketika kalian buka usaha. Visinya kita itu agak lucu sih sebenarnya. Kita punya visi menjadi coffee shop di Gresik yang makanan dan minumnya ini bisa bersaing dan juga menjadi tempat untuk anak skena. Jadi kayak culture gitu Mas ya? Culture. Tapi itu kita tulis juga di visi-misi gimana cara buat gimana. Setelah kita punya visi kan punya misi tuh. Akhirnya kita gimana cara bikin biar makanan minuman kita enak, terus tempatnya culture, orang yang datang ke sini juga ke shop gitu kan. Mungkin kalau sering ke sini pasti lihat beberapa orang yang akhirnya visiku sedikit tercapai lah. Itu yang bikin kita beda kayak gitu. Yang paling kelihatan beda itu selain itu tadi kan aku omongin secara verbal ya, di tertulis. Kalau secara tersusunnya kita bikin yang paling gede perbedaannya, contoh kalian kalau lihat Fore kan memang rame, cuman dia kan memang selling aja, jual produk aja kan, tapi kalau kita menjual produk dan juga ada event kita itu bisa dikatakan event-event yang membuat orang-orang di sini datang dan juga tersortir lah para customer kita. Kalau bahasa Indonesia ini TNI itu ya gitulah ya. Kayak kelihatan lah bedanya itu, lebih banyak event-event yang membuat orang-orang kesini itu senang. Mungkin Bel juga punya event-event, cuman eventnya beda lah sama kita. Dia juga punya customer sendiri, kita juga punya customer sendiri, dan semuanya bisa kesortir gitu. Itu yang bikin kalau bikin coffee shop terus habis itu kalian nggak punya customer, salahnya yang ownernya sebenarnya. Tapi kalau kalian bikin coffee shop terus datang customer yang beda-beda, yaitu memang benar-benar kalian yang mampu untuk bikin hal tersebut jadi lebih baik. Nah gitu guys, cukup Mas. Cukup. Menarik banget nih, Cafe Two House ada visi dan misi. Kapan lagi cafe ada visi dan misinya? Cukup menarik ya, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Mas Febri sendiri. Saya terima kasih pada Mas Febri udah meluangkan waktunya. Jangan lupa mampir. Ketemu aku ya, nanti aku kasih gratis air putih. Bye bye.